Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Horonisa dari kelas 4B Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas desain produk. Desain produk menurut para ahli, produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen menurut Stadion. Menurut Jiptona, yaitu sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya belinya. Menurut Kotler and Armstrong, produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, tambah dengan jasa dan reputasi penjualan. Dari pengertian produk di sini bisa kita simpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Dari desain produk itu sendiri adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Selanjutnya, dalam desain produk ada atribut produk, di mana atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Atribut produk di sini meliputi 3 aspek, yaitu merek, kemasan, dan pemberian label. Dari ketiga di sini semuanya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada siklus hidup produk. Dalam siklus hidup produk adalah perencanaan yang baik akan menghasilkan produk unggulan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan customer. Yang harus dipikirkan dalam produk ada 3 tingkatan, yaitu tingkat paling dasar, tingkat produk paling aktual, dan tingkat produk tambahan. Dalam desain produk di sini juga ada klasifikasi produk. Klasifikasi produk ada 2 produk, yaitu produk konsumen dan produk shopping. Produk shopping ini lebih jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian mutu, harga, dan gayanya. Dalam desain produk ada strategi pengenalan produk baru. Yang pertama yaitu menarik pasar, yang kedua mendorong teknologi, dan yang ketiga antar fungsional. Dalam langkah-langkah strategi ada 4 langkah, yaitu pengembangan ide, di mana ide dikembangkan dari pasar atau dari teknologi. Yang kedua, desain produk. Desain produk memperhatikan fisik produk baru berkaitan dengan pengembalian desain terbaik dari ide produk baru. Yang ketiga, desain produk cross fungsional. Terjadi bila teknologi ini baru atau tidak terbukti secara teori atau tidak dimengerti dengan baik. Yang langkah terakhir yaitu menentukan karakteristik bertujuan untuk mengetahui selera konsumen terhadap produknya. Yang selanjutnya, dalam karakteristik ada metode yang digunakan, yaitu metode quality functional development, yaitu menerjemahkan selera konsumen ke dalam bentuk-bentuk atribut sesuai dengan karakteristik teknis, sehingga dari metode ini menghasilkan matriks, yaitu yang disebut house of quality, yaitu menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam karakteristik desain. Dalam matriks house of quality ini ada prosedur-prosedurnya, yaitu ada 6 prosedur. Yang selanjutnya ada desain merek. Desain merek berbeda dengan aset lainnya seperti hak paten atau hak cipta yang memiliki tanggal kadaluarsa. Menurut Kotler itu berbeda, merek itu berbeda dengan aset lain. Merek adalah nama istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi untuk mengenali produk atau jasa untuk membedakannya dari produk pesaing. Dalam merek ada 4 tingkatan arti. Yang pertama atribut, manfaat, nilai, dan kepribadian.
Selanjutnya, ada keputusan penetapan merek didasarkan pada 4 penetapan. Yang pertama, menggunakan merek atau tidak itu produk. Yang kedua, apakah produk itu seleksi nama merek. Yang ketiga, sponsor merek. Yang keempat, strategi merek. Dan yang terakhir adalah memposisikan ulang merek. Itu adalah keputusan penetapan merek. Yang selanjutnya, dalam desain produk ada kemasan dan pengemasan. Kemasan dan pengemasan ini sangatlah berbeda arti. Kemasan dan pengemasan. Pengemasan termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah atau membungkus untuk suatu produk. Kemasan biasanya mencakup wadah utama dari produk. Kemasan sekunder yang dibuat ketika produk akan digunakan, dan kemasan pengiriman yang perlu untuk menyimpan, mengenali, dan mengirimkan produk. Dalam kemasan dan pengemasan produk ada 3 alasan mengapa kemasan itu harus diperlukan. Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya kemudian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Yang selanjutnya, pembuatan label. Dalam desain produk ada pembuatan label, yang mana pembuatan label itu fungsinya untuk mengidentifikasi produk atau merek, menguraikan beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuat, di mana, kapan, apa isinya itu produk. Yang ketiga, mempromosikan produk dengan gambar yang semenarik mungkin. Dan yang keempat, label mungkin juga mengklarifikasikan produk. Yang selanjutnya, dalam desain produk adalah ada pelayanan. Pelayanan di sini sangatlah berperan penting, karena dengan pelayanan pelanggan bisa tertarik. Pelayanan yang baik akan menarik pelanggan dengan baik. Kunci keberhasilan dalam bersaing sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambahkan nilai dan meningkatkan kualitasnya. Pembedaan pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan pelatihan, pelanggan keluhan, dan penyesuaian masalah, kredit, pemeliharaan, bantuan teknis, dan informasi bagi konsumen. Itu adalah semua dari desain produk. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.